Alright, yes, okay. For now, we will discuss about exercise 47, right? Latihan 47 di TOEFL-nya Baron yang bagian structure, I guess ya. Kalau belum dapat materi sebelumnya, kalian carinya di playlist ya. Playlist channel ini ada semua ya. Dimulai kalau structure dimulai dari exercise 41, 41. Alright, sekarang ada 47 yaitu konektor. Konektor itu conjunction, guys. Biasanya kalau kalian belajar grammar itu kan penyambung gitu ya. Namanya konektor atau conjunctions gitu guys ya, conjunction ya. Exercise 47 sentence connectors. Connector sama conjunction sama aja. Oke, sebelum kita coba bahas ini ya, kita baca dulu keterangannya. Ini ada sedikit nih ya. In some sentences in the structure section of the paper-based TOEFL, di apa namanya, di dalam beberapa kalimat di bagian strukturnya TOEFL berbasis kertas ya, you will be asked to identify the correct connector. Kalian akan diminta untuk mengidentifikasi konektor yang benar. A connector is a word or phrase that joins word, phrase, or clauses. Jadi penghubung atau konektor adalah kata atau frasa yang menggabungkan kata, frasa, atau klausa. Jadi dia penghubungnya suatu kata, suatu frasa, atau klausa. Konektor itu yang kayak and gitu ya, kamu dan dia ya, you and him for example ya, rumah besar dan rumah kecil, what is it, big house and small house gitu ya. Ada and, because, I love you because I need you, gitu ya, konektor ya. Alright, terus lanjut. A connector expresses relationships between the word, phrase, and clauses that it joins. Jadi apa namanya, penghubung mengungkapkan hubungan antara kata, frasa, dan klausa yang digabungkannya. And then some common relationships are cause and results, contradiction, substitution, addition, exception, example, and purpose. Jadi beberapa hubungan yang umum adalah sebab akibat, sebab dan akibat, kontradiksi, substitusi, penambahan, pengecualian, contoh, dan tujuan. Terus choose the correct answer in the incomplete sentences. Pilihlah jawaban yang benar dalam kalimat yang tidak lengkap, berarti yang structure ya, nyari yang benernya. Terus choose the incorrect word or phrase in the underline choices. Pilih kata atau frasa yang salah dalam pilihan yang digaris bawahi, berarti yang written expression, nyari yang salah ya. Kalau structure itu nyari yang benar, kalau written expression itu nyari yang salah. Oke, sekarang kita coba ngerjain yang nomor 1. Teman-teman kalau mau ngasah skill ini ya, kalian ada dua cara. Bisa minta saya bukunya ya, nanti kalian buka, nggak tahu nih halaman berapa nih, pokoknya sekitar 120-an lah ya halamannya. Minta bukunya. Caranya gimana, Sir? Saya kan nggak punya kontaknya. Ya lihat di bio guys, lihat di bio ada akun Instagram saya. DM aja, nanti saya kasih Baron ya, buku Baron atau buku Longman, ada Longman sama Baron ada. Cara kedua adalah teman-teman ini aja, di play, di pause ya. Jadi sebelum saya ngasih tahu jawaban nomor 1, kalian di pause dulu, kalian coba tebak, sekarang kalian pikirin jawabannya sendiri gitu ya. Oh kayaknya ini A nih, pasti A. Baru di play, tontonin apakah benar. Kayak gitu, di play, di pause, di play, di pause gitu ya, biar buat ngasah. Jangan lupa dihitung benernya berapa ya dari 20 soal itu, biar ketahuan peningkatannya ya. Setiap nonton video saya dihitungin ya, bener salahnya. Alright, okay. Langsung aja di nomor 1, it is not clear how much students. Nah ini nggak perlu hitung-hitungan conjunction verb ya, nggak usah hitung-hitungan conjunction verb, karena yang dicari ABCD. Kita lihat dulu pilihan jawabannya guys. ABCD itu for watching, from watching, by watch, sama to watch, itu kan watching semua kan. Jadi nggak usah dicari conjunction berapa, verb berapa yang kayak di Longman itu, nggak usah. Berarti kita nyari yang tepat aja ya, watching yang tepat gitu ya. Oke, berarti harus diartiin, Sir. Ya mau nggak mau ya. It is not clear how much students learn. Nah tidak jelas ya, tidak jelas seberapa banyak siswa belajar dari TV lah intinya ya, belajar dari TV. Masa untuk TV, masa yang A for watching, enggak ya. Kalau yang C bisa, Sir, by watch, harusnya watching dong, by watching gitu ya. Udah jelas ya, yang paling benar adalah yang B, from watching TV ya.
It's not clear how much students learn from watching television classes without supervision and monitoring. Tidak jelas seberapa banyak siswa belajar dari melihat televisi, ya, kelas televisi maksudnya, tanpa supervision, pengawasan dan monitoring. Monitoring ya dimonitor gitu ya. Alright, oke. Kalau structure itu artinya nggak penting sih guys, sebenarnya ya. Kalau mentok aja, kalau mentok baru kita artiin. Nah berarti kayak gini nih mentok sir. Iya mentok karena ABCD kan watching semua. Kecuali kalau kayak Longman, coba kalian yang belum nonton Longman tonton dulu Longman di playlist ada Longman structure. Nah itu kan lebih ke nyari verbnya ada berapa, conjunctionnya ada berapa, verb matinya ada berapa kan gitu. Hitung-hitungan verb sama conjunction. Kalau ini beda guys. Baron tuh sedikit berbeda ya. Terus yang nomor 2 sekarang ya, in spite of itu meskipun ya, the fact that 80% in spite of ini harus diartiin nih karena preposisi kan ya. In spite of the fact that 85% of all societies allow the men to take more than one wife, walaupun 85% masyarakat memperbolehkan ya, walaupun 85% masyarakat memperbolehkan laki-laki beristri lebih dari satu, most prefer monogamy, tapi masyarakat lebih memilih monogami dibandingkan poligami gitu ya. Meskipun boleh beristri lebih dari satu itu boleh, tapi kebanyakan masyarakat itu lebih memilih monogami itu ya beristri atau bersuami satu aja cukup gitu ya. Ini berarti mau bikin kata-kata gini, kebanyakan lebih memilih ya, lebih suka, prefer itu lebih memilih atau lebih suka ya, lebih memilih monogami dibandingkan poligami. Berarti yang mana guys? Most prefer than, most prefer to, most prefer for, most prefer that, mana? Pasti kalian pilih yang A ya kan, more prefer than. Enggak guys, more prefer to ya. Saya lebih suka monogami, mamanya. Saya lebih suka monogami daripada poligami. I prefer monogamy to, bukan than ya. I prefer monogamy to polygamy. Saya lebih suka jeruk daripada apel. Berarti I prefer jeruk ya. I prefer orange to apple gitu ya. Prefer to. Nah, lebih suka ini daripada ini gitu ya. Oke. Semoga bermanfaat itu guys ya. Soalnya banyak yang salah juga kalian di situ. Oke, nomor 3-nya sekarang. Some metal such gold, silver, copper, tin, ini guys, gini. Ini bentuk kayak gini nih, nyari yang salah ya. Yang digaris bawahi kayak gini nih berarti nyari yang salah yang mana. Dan udah jelas yang salahnya yang mana, udah ketahuan ya. Itu nomor 3 itu yang B guys, yang salah yang B. Such, harusnya such as. Kenapa kok such as? Karena such as itu untuk memperkenalkan suatu contoh-contoh guys. Saya tuh punya ini teman-teman, contohnya kayak si Rini, si Rudy, si ini. Nah itu pakai such as. I have many friends such as, seperti Rudy, Rini, Rico, nah, gitu ya. Such as, bukan such aja gitu ya. Polanya memang kayak gitu, such as, untuk memperkenalkan suatu contoh-contoh gitu ya. Ini kan some metals such gold, silver, copper, and tin occur naturally and are easy to work kan. Beberapa logam seperti emas, perak, tembaga, dan timah terjadi secara alami dan mudah untuk dikerjakan. Gitu ya. Oke, nomor 4-nya sekarang stained glass become even more beautiful when it nah ini boleh nih pakai hitung-hitungan kata kerja, kata sambung nih. Ini kan verbnya ada becomes ya, becomes sama diffuses. Sebenarnya nggak usah sih, tapi nggak apa-apa, kita coba pakai ala Longman ya. Become sama diffuses. Sedangkan kata sambungnya ada 2 ya, ada when sama because ya kan, 2. Berarti kurang 1 kata kerja lagi yang bisa masuk jadi kata kerja. ABCD bisa masuk semua, berarti cara Longman kita nggak bisa pakai di sini ya. Alright, segini aja guys. Itu kan ada when ya, kata sambung. Itu it-nya itu subjeknya kan, di klausanya ya kan, subclause-nya kan. Ya udah, berarti itu minta kata kerja ya, yang bisa masuk mana guys? Oke, berarti harus diartiin sir. Iya bener juga ya.
Kaca patri, stained glass kaca patri becomes even more beautiful, menjadi lebih indah saat menua gitu ya, saat sudah agak tua gitu ya. Karena corrosion diffuses lights, karena korosinya menyebarkan cahaya gitu. Alright, gini guys, itu kan suatu fakta. Faktanya pakai present semua aja. Itu kan stained glass becomes. Ya udah temenan sama becomes itu kan simple present ya. Ya udah temenan sama simple present lagi aja. Yang mana guys? Simple present yang jelas yang B, ya, ages. Ya, it ages because the corrosion diffuses light. Stained glass become even more beautiful when it ages because the corrosion diffuses light. Gitu aja. Jadi kaca patri itu menjadi lebih cantik ketika menua ya, karena corrosion korosinya itu, korosi itu kayak tayang, itu karatnya itu memancarkan cahaya gitu ya. Alright. Oke, untuk yang nomor 5-nya, all of the senses bla bla smell must pass. Semua indera, senses itu indera ya guys ya, kayak penciuman, peraba dan segala macam ya, penglihatan segala macam. Semua indera bla bla smell. Penciuman must pass, harus melewati gerbang, gateways ya. Must pass through intermediate gateways to be processed before they are registered in the brain. Semua indera bla 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 penciuman harus melewati gerbang perantara untuk diproses sebelum didaftarkan di otak. Sebelum diproses otak mungkin maksudnya ya. Kalau sampai semua indera sampai penciuman, enggak lah. Kalau yang B semua indera but tapi penciuman enggak, tapi but itu bisa bermakna tapi, bisa juga bermakna selain ya guys ya. Semua indera selain penciuman harus melewati bla bla, harus melewati gerbang perantara untuk diproses sebelum didaftarkan di otak. Kalau to enggak, kepada for enggak. Berarti yang paling mungkin ini adalah yang B ya, selain ya. Jadi artinya nanti semua indera selain penciuman harus melewati gerbang perantara untuk diproses sebelum didaftarkan di otak ya. But itu bisa bermakna ini loh guys. Selain loh guys, enggak cuman tapi aja ya. Kayak kalian pernah lihat Allahu Akbar dalam bahasa Inggris kan la ilaha illallah ya kan. Di dalam bahasa Inggrisnya kan no God but Allah kan. No God, tidak ada Tuhan, but Allah, selain Allah. But itu jadi selain. Alright. Syaratnya gimana sir? But jadi selain. Ya kalau dia preposisi. Kalau dia ketemu sama kata benda doang, ya boleh langsung. Ya. Alright. Itu ada kata must pass through. Itu kan ini guys, all of the sensesnya mengacu ke inderanya. Semua indera kecuali penciuman, nah harus melewati. Ya, apa yang harus melewati ya? Semua indera kecuali penciuman ya. Jadi dia ketemu smell aja, smell penciuman doang, ketemu kata benda doang, dia batnya. Boleh ya, berarti yang B. Oke. Kalau yang nomor 6, because the expense of traditional fuels and concern that they might run out. Ini yang mana guys yang salah nih? Cari yang salah. Oke. Gini guys. Because itu kan kata sambung. Kata sambung harus ketemu sama kata kerja ya. Wajib ya. Because harus ketemu subjek sama verbnya. Coba kita lihat because. Kita cari verbnya. The expense of traditional fuels and the concern. Tiba-tiba that's. Nggak ketemu kata kerja sama sekali. Berarti because-nya ya, kata sambung kita jadiin kata depan, preposisi. Caranya gimana sir? Ya tinggal nambahin of. Because of ya. Because of the expense of traditional fuels and the concern that they might run out, many countries have been investigating alternative source of power gitu ya guys ya. Karena mahalnya bahan bakar tradisional dan kekhawatiran bahwa bahan bakar tersebut akan habis, banyak negara telah menyelidiki sumber energi alternatif. Oh gitu guys ya, because-nya jadi because of. Karena because aja ya, kalau because aja kata sambung dia harus ketemu sama kata kerja lagi ya, sebelum ada kata sambung ya, sebelum ada that ya. Maksudnya because itu kan dipisah sama that ya, because sampai that. Kalian lihatnya sampai that aja. Nah di situ di antara because ke that itu ada, kalau nggak ada kata kerjanya berarti because-nya harus diganti ke preposisi ya, because of gitu aja. Karena cuman ketemu kata bendanya ada dua ya, the expense of traditional fuel sama the concern ya, gitu guys.
Alright, terus yang nomor 7-nya, 7, 7. The lights and appliance in most homes use alternating current. Alternating currents gitu, AC ya, AC. Alternating current maksudnya AC kan ada AC DC guys ya. Ada alternating current, ada direct currents. Kalau AC alternating currents itu ciptaannya Nikola Tesla, kalau direct currents itu ciptaannya Thomas Alva Edison. Ya, mana sir yang berguna untuk listrik? Kalau yang dayanya besar untuk tiang listrik segala macam itu pakai AC guys, alternating currents, karena berbahaya, besar sekali dayanya. Kalau DC itu biasanya untuk baterai yang bisa dikontrol lah, maksudnya yang daya-daya yang bisa dikontrol lah. Oke, nggak penting ya. Langsung aja kita cari jawabannya. Ini dia mau ngomong apa namanya? The lights and appliance in most homes use alternating current. Alternating current itu biasa disebut arus bolak-balik ya guys. Lampu dan peralatan di sebagian besar rumah menggunakan arus bolak-balik ya. Instead of ya, kalau mau masukin instead itu harus ada off-nya dong. Instead of yang B dong, instead of direct currents, bukannya arus searah gitu guys. Alright, instead itu memang ada off-nya guys. Masa instead aja? Mana ada instead aja? Instead itu ada off-nya guys. Ini sebenarnya kalau kalian fokus ke strukturnya ini ketemu dari tadi sih. Ini tapi saya lebih memperjelas aja biar nambah pengetahuan ya. Tapi nanti pas ngerjain soal harus cepet loh ya guys ya. Jangan terlalu lama di satu soal, apalagi diarti-artiin, dicari tahu maknanya, nggak usah ya. Nanti kalau udah kelar waktunya, maksudnya udah masih ada waktu tersisa, boleh sih. Oke, jadi artinya adalah lampu dan peralatan di sebagian besar rumah menggunakan arus bolak-balik atau AC, alternating currents, bukannya arus searah atau direct currents ya. Nomor 8-nya sekarang. 8 itu only 17 on 100. Hanya 17 dari 100 gitu ya maksudnya. 17 dari 100 dari dulu bukan pakai on guys ya. Hanya 17 dari 100 bukan pakai on tapi pakai in ya. 17 dari 100, only 17 in 100. Jadi umpamanya 5 dari 10 ya, 5 in 10 gitu guys, bukan on gitu ya. Alright, ingat-ingat ya, karena itu juga kadang-kadang keluar. Alright, terus yang 9, more murders are reported bla bla. Preposisi lagi, on, in, at, for. Itu ada kata December. December itu bulan ya, bulan itu pakai in juga ya, in December. More murders are reported in December in the United States than during any other month. Ya, jadi lebih banyak kasus pembunuhan dilaporkan di bulan Desember di Amerika ya daripada bulan lainnya, maksudnya gitu. Nomor 10 itu ini gampang, ini langsung ketemu sih. Langsung ketahuan, cuman saya ini dulu perjelas dulu. Tendency to develop cancer even in high risk individuals can be decreased. Dengan meningkatkan kan. Udah jelas ya, pasti teman-teman udah tahu ya dengan meningkatkan yang mana artinya. Yang mana jawabannya maksudnya. The amount of fruits and vegetable in the diet. Sebentar, saya artiin dulu. Ya, kecenderungan terkena kanker bahkan pada individu berisiko tinggi dapat dikurangi ya dengan meningkatkan jumlah buah dan sayuran dalam makanan. Diet itu bisa bermakna makanan juga guys. Alright, dengan meningkatkan yang mana? Udah pasti yang D, dengan meningkatkan by increasing ya. Dengan meningkatkan jumlah buah dan sayur dalam diet atau menu makanan gitu ya intinya. Oke, nomor 11-nya sekarang 11-nya. The concept of lived in aerodynamic refers to subjeknya berapa? The konsepnya 1, refers pakai S boleh. Oke, to the relationship among sebentar. Among itu diantara banyak ya. Nggak cuma 2. Among the increased speed of air over the top of a wing 1, and the higher pressure of the slower air underneath 2. Nah, berarti jangan pakai among dong kalau cuma 2. Di antara itu kalau cuma 2, antara 2 pihak, berarti pakai between, bukan pakai among. Ya, udah pernah saya jelasin ya guys ya. Between itu di antara artinya di antara. Between sama among artinya di antara. Tapi kalau between di antara 2 pihak, kalau among antara banyak ya. Banyak pihak ya. Pernah nggak saya jelasinnya itu? Ya.
Di antara dua orang, di antara saya dan kamu ya, between you and me, alright. Kalau di antara Pak Rudi, Pak Joko, Pak Dirman ya, among Pak Joko, Pak Rudi, Pak Dirman ya, lebih dari satu, lebih dari dua. 12. If one of the participants in a conversation wonders, nah ini mau masukin klausa, subclause maksudnya ya, klausa bantu. Klausa bantu itu ininya apa namanya guys? Polanya adalah polanya adalah conjunction, subject, verb ya. Mana? Kalau yang A, conjunction, verb, subject, bukan. Kalau yang B, conjunction, what ya. The other person itu subjeknya, said itu verbnya. Oke, boleh. Kalau yang C, what did the other person say? Nggak usah pakai did kita, nggak perlu did karena bukan pertanyaan ya. Kalau yang D itu juga bentuk pertanyaan, berarti yang bisa masuk cuman yang B gitu aja guys. Alright, artiin. If one of the participants in a conversation wonders what the other people said, alright, the other person said. Terus no real communication has taken place. Jika salah satu peserta percakapan bertanya-tanya apa yang dikatakan temannya atau orang lain gitu ya. No real communication has taken place. Tidak ada komunikasi nyata yang terjadi. Ya, kalau kita bingung ini orang ngomong apa sih, berarti nggak ada komunikasi di situ. Lagi ngobrol sama orang tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa. Ya tidak terjadi komunikasi di situ ya. Karena komunikasi itu saling memahami ya. Alright, polanya adalah conjunction subject verb. Udah jelas what the person said, yang B. 13-nya a prism is used to refract light so as sih? Sehingga ini ya. Dia mau ngertiin sehingga kan? Kita baca dulu. A prism is used to refract light so as it spreads out in continuous spectrum of colors. Prisma digunakan untuk membiaskan cahaya. Harusnya so that ya, sehingga spreads out in a continuous spectrum of colors, sehingga menyebar dalam spektrum warna yang berkesinambungan. Nah, sehingga itu bukan so as tapi so that. Alright, kita ganti ya yang B berarti. 14-nya itu ini gampang banget guys, ini gak usah diartiin lah ya guys ya. Coba kalian lihat A, B, C, D itu yang aneh mana? Yang aneh itu C itu nggak ada, in spite itu nggak ada, adanya in spite of, ada of-nya ya, kita tambahin of ya, in spite of, atau kalau nggak mau pakai of ya despite ya. Apa itu Zar artinya? Artinya adalah meskipun guys, sama dengan although ya Zar, although itu conjunction guys, artinya sama meskipun, walaupun, tapi although itu untuk conjunction. Kalau preposisi ada in spite of sama despite ya. Alright, 15-nya Neptune is an extremely cold planet. Neptunus adalah planet yang sangat dingin, dan begitu juga Uranus. Maksudnya begitu juga Uranus. Gampang ini. Kalau mau ngomong begitu juga gini aja guys. Kita tambahkan so, udah jelas so, ada so-nya kan. Terus auxiliary-nya yang di Neptune itu kita ambil is ya. Is-nya kita ambil, ya tinggal apa, Uranus ya. So is Uranus ya. Neptune is an extremely cold planet and so is Uranus. Yang 15 yang C ya. Auxiliary-nya harus disamakan gitu guys. Terus yang nomor 16-nya alright, so these are often formed and they are cut off. Nah gini guys, ini sebenarnya nggak usah diartiin ya, ini nggak usah diartiin, serius. Langsung ketahuan jawabannya. Kenapa? Di situ ada kata they sama are, itu udah jelas subject verb ya, subject verb. They sama are. Nah, berarti kita butuh kata sambung. Yang kata sambung cuma dua, antara A sama C ya. Because sama so ya. Karena sama jadi. Tapi kalau yang C itu so itu biasanya pakai koma, so itu jadi gitu ya. Berarti kalau di situ nggak ada komanya, berarti yang bisa masuk cuman yang A gitu aja ya guys ya. Alright, jawabannya A. Sir, due to itu apa yang D itu? Yang D itu karena guys, karena, tapi ini dia jadi ini ya, D preposisi ya, bukan conjunction. Alright, nggak usah diartiin lah itu ya. 17. There are many beautifully preserved historic building. Alright. Ada banyak bangunan bersejarah yang terawat indah di Jalan Beacon ya, di Boston ya. Oh, gini guys. Oh, ini antara in, at, on ya. Kalau jalanan itu pakai on guys.
Mana nah? Oh C yang C on Beacon Street. Nah kota itu pakai in Boston ya. Mamanya kalian mau ini rumah saya di Jalan Perjuangan di Surabaya, di kota Surabaya ya. My house is my house is on Perjuangan Street in Surabaya gitu guys. 18-nya alright. Oh, yang C nggak bisa itu. In addition tuh ketemu sama to. In addition to bla bla ya. Also, sebentar ini harus diartiin juga nih kayaknya nih. Alright, the original document blah blah. The original document the US blah blah blah. The original document. The U.S. Constitution contains an amendments called the Bill of Rights ya. Bla 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 dokumen aslinya. Konstitusi Amerika Serikat berisi 10 amandemen yang disebut ini ya, Bill of Rights. Apa? Iya namanya Bill of Rights. Yang mana guys? Right. Selain ini dia mau ngomong selain ya. Selain dia kalau nggak in addition to ya besides pakai S ya, yang pakai S. Berarti yang B besides itu guys. Kalau beside nggak pakai S itu nih di sebelah guys. Harusnya pakai S deh besides gitu ya. Alright. Kalau yang C ada to-nya in addition to ya bisa aja. Tapi kan itu nggak ada to-nya. Berarti yang B ya. 19 itu alright. Ini gampang. Gini aja deh. Kalian lihat not only kan. Not only 19 itu not only itu ada temennya guys. Pasangan. Karena itu conjunction yang pasangan. Konektor yang berpasangan. Not only itu berpasangan sama but also. Berarti yang C itu kita tambahin also. Nggak but aja. Not only but also. Sir, apa aja yang berpasangan? Not only but also, either or, neither nor. Nah, itu berpasangan, guys. Oke, 20-nya. 20-nya cooking all men. Ini kayaknya mau ngomong ya, apa? Begitu juga dengan ya. Apa namanya? Tidak juga minyak yang terbuat dari kedelai. Dia mau ngomong gitu. Yang jelas neither-nya duluan antara A sama C ini. Sebentar kita artiin dulu biar lebih jelas, biar kalian lebih paham. Cooking oil made from corn ya. Apa namanya jagung ya. Cooking oil made from corn does not become saturated when heated. Minyak goreng berbahan jagung tidak menjadi jenuh saat dipanaskan dan tidak juga dengan minyak yang terbuat dari kedelai. Alright. Ya neither-nya duluan. Baru kita masukin auxiliary-nya. Auxiliary-nya dia pakai do atau does. Nah itu does. Berarti yang ada does-nya guys. Neither does. Baru subjeknya. Ya neither does. Baru oil-nya. Oil made from soy itu cuma menjelaskan ke oil aja. Apa minyak. Made from soy itu kan terbuat dari kedelai ya. Menjelaskan ke minyak ya. Intinya neither does sama subjek itu ya. Yang diterangkannya itu ya. Neither does oil made from soy. Berarti yang C. Gitu guys. Alright, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar. Nanya nomor berapa silahkan. Pertanyaannya apa gitu. Langsung aja ke kolom komentar. Bener berapanya silahkan dilaporkan juga di kolom komentar. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini atau video-video dari channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di exercise 48. Terima kasih guys. Thank you very much.